Yang cukup mengherankan dan sedikit mengejutkan adalah tidak adanya nama pemain warisan baru, pemain keturunan Malaysia baru yang kemarin beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan, ramai dibicarakan orang-orang. Seperti pemain yang dari Belanda itu si Ferdy Druij, kemudian Naim Garcia, Wan Kusain, kemudian ada beberapa nama lain yang kemarin itu sempat dibicarakan, ternyata tidak ada, saudara-saudara. Saya tidak tahu kenapa Malaysia tidak menambah pemain warisan lagi. Saya tidak tahu, saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa adanya muatan politik, tanpa adanya provokasi, kebencian maupun penghinaan, saudara-saudara. Semuanya berdasarkan fakta dan bukan hanya klaim semata tanpa dasar, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas senarai 33 pemain Harimau Malaya untuk camp pemusatan latihan. Pemusatan latihan untuk pertandingan lanjutan, kualifikasi, kelayakan Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Oman bulan Maret mendatang. Bulan ini ya. Pertengahan Maret lah itu. Mereka sudah dirilis daftarnya, dan yang menarik ini ada kombinasi antara pemain-pemain dari Piala Asia kemarin, Piala Asia 2023, dengan beberapa pemain bawah 23 tahun yang sebentar lagi akan mengikuti Piala Asia Under 23 di Qatar, saudara-saudara. Dan yang juga cukup menarik dan sedikit mengherankan adalah Malaysia tidak menambah pemain warisan baru, pemain keturunan baru, walaupun tempo hari, beberapa hari yang lalu sempat dibicarakan banyak orang di media sosial maupun di media mainstream, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan, akan kita bacotin, akan kita cakap di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara. Bulan sudah berganti. Bulan Februari telah lewat, dan sekarang memasuki Maret. Begitu kira-kira. Dan bulan Maret ini ada agenda FIFA Matchday. Tanggal 21 dan 26 Maret ada FIFA Matchday yang akan digunakan di regional Asia untuk pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelayakan Piala Dunia World Cup Qualification untuk zona Asia di berbagai macam grup di seluruh Asia, saudara-saudara. Termasuk juga Malaysia akan menghadapi dua pertandingan. Tanggal 21 Maret akan menghadapi Oman di Muscat, saudara-saudara. Away. Kemudian 5 hari kemudian itu akan menjalani pertandingan home melawan Oman kembali. Saya nggak tahu home-nya itu apakah di Stadium Nasional Bukit Jalil yang konon katanya lapangannya itu ya rumputnya kemungkinan bakal rusak lagi karena digunakan oleh konser Ed Sheeran. Apakah main di Bukit Jalil atau main di Stadium Sultan Ibrahim di kandangnya Johor Darul Takzim, saya kurang tahu. Tetapi agendanya adalah dua pertandingan itu, saudara-saudara. Tanggal 21 dan 26 Maret 2024. Dan hasil sebelumnya Malaysia ini mencatatkan hasil yang lumayan lah, saudara-saudara. Lumayan, bukan lumayan lagi, saudara-saudara. Cukup bagus, saudara-saudara. Mengalahkan Kyrgyzstan 4-3 di Stadium Nasional Bukit Jalil dan mengalahkan China Taipei 1-0 di Taipei kayaknya ya. Away. Jadi Malaysia ini untuk sementara memuncaki di klasemen. Nah, mereka mendapatkan 6 poin.
6 poin unggul berada di atasnya Kirgistan dan Oman yang masing-masing bermain mendapatkan poin. Ya, itulah mereka mereka. Jadi mendapatkan 3 poin. Mereka menang sekali, kalah sekali. Ya, itu. Jadi ini kesempatan besar Malaysia untuk tancap gas. Gaspol begitu saudara-saudara istilahnya. Untuk menghadapi hal tersebut, saudara-saudara, untuk menargetkan kemenangan 2 kemenangan melawan Oman, saudara-saudara, Kim Pan-gon selaku juru latih kepala, head coach, pelatih tim nasional Malaysia, pelatih Harimau Malaya itu sudah mengumumkan daftar pemain. Senarai 33 pemain Harimau Malaya ke camp latihan pusat untuk pertandingan ini nanti. Ada 33 pemain, saudara-saudara. 33 pemain itu mayoritas backbone-nya tulang punggungnya adalah pemain-pemain yang kemarin tampil di Piala Asia. Kemudian ada juga pemain-pemain yang yang sebelumnya tampil di kualifikasi Piala Dunia tetapi tidak main di Piala Asia, sekarang dipanggil lagi. Kemudian ada juga pemain-pemain dari tim nasional 23 under 23 Harimau Malaya B23 yang bulan April nanti akan menghadapi Piala Asia under 23 di Qatar, saudara-saudara. Itu jadi kombinasinya adalah pemain-pemain itu 33 pemain. Nah, pemain-pemain itu seperti misalnya Shihan Hasmi, seperti biasalah itu sudah reguler. Kemudian Matthew Davis, Corbin Ong, Endrick Arif Aiman, Syahrul Sad, Samer Kuti Aba, kemudian Junior Esdal, Romel Morales, Faisal Halim, Sahrul Nasim, Harit Haikal, Mukhairi Atmal, Noah Lane, kemudian Zikri Khalili, Rufen Tiran, Alif Iswan, kemudian ada lagi Sik Izan, Asri Gani, kemudian Suhaimi Husin, kemudian Safawi Rashid, Akhia Rashid, Azam Asmi, kemudian Syahwan Maslan, Dominic Tan, Daniel Ting, Stuart Wilkins, Darren Locke, Paulo Josue, Hakimi Azim, Saravanan, Dion Kuls, dan Brendan Gunn. Nah, itu adalah beberapa nama pemain Harimau Malaya yang 33 pemain yang dipanggil untuk pertandingan kali ini, saudara-saudara. Pemain yang kembali dipanggil, saudara-saudara, setelah tidak bermain, tidak tampil pada Piala Asia 2023 itu ya, seperti si Sahrul Nazim. Sahrul Nazim ini pemain Selangor, kemarin terakhir kali dia bermain melawan, kalau nggak salah waktu kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, Cina Taipei atau Kirgistan ya, pokoknya itu. Kemudian ada lagi Azam Asmi. Azam Asmi juga waktu itu sempat cedera, kalau nggak salah waktu kualifikasi Piala Dunia itu dia dipanggil tapi sempat cedera. Kemudian ada Noah Lane. Noah Lane itu juga pemain U23 sebenarnya, tetapi dipanggil juga ke senior, terakhir kali dia main waktu kalau nggak salah kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Kemudian Mukhairi Atmal itu juga pemain dari under 23. Kemudian Rufen Tiran itu juga pemain dari under 23 kalau nggak salah itu, Rufen Tiran. Sama juga sebelumnya, terakhir kali kalau nggak salah dia di Piala AFF, kalau nggak salah Piala AFF 2022. Kemudian ada lagi Alif Iswan. Alif Iswan itu pemain usia 20. Itu terakhir kali dia dipanggil itu waktu melawan Kamboja tanggal 9 Desember apa tahun berapa ya. Pokoknya dia udah lama tidak dipanggil. Kemudian Azam Asmi itu juga terakhir kali waktu kualifikasi Piala Dunia 2026, waktu itu dia cedera, injur. Kemudian ada lagi Hakimi Azim. Itu juga pemain yang terakhir kali, kalau Hakimi Azim ini kalau nggak salah dari Kuala Lumpur atau dari mana ya. Itu terakhir kali waktu Piala AFF 2020 dia. Kemudian ada si Brendan Gunn. Brendan Gunn ini juga cukup lama nggak dipanggil ini, saudara-saudara. Pemain Selangor. Musim lalu dia main Selangor, tapi saya nggak tahu apakah, katanya sih musim ini dia belum punya klub. Kemudian ada lagi yang baru sama sekali, saudara-saudara. Baru sama sekali, baik itu pemain under 23 ataupun pemain yang bukan under 23. Yang under 23 baru sama sekali itu seperti misalnya si Harit Haikal. Itu akan dipanggil untuk pertama kalinya. Kalau dia bermain, saudara-saudara, kalau dia bermain berarti itu akan menjadi pertandingan pertama untuk tim nasional Malaysia senior, Harimau Malaya. Kemudian ada lagi Zikri Khalili. Kemudian ada lagi Safwan Maslan.
Itu juga kemungkinan kalau dia bermain melawan Oman itu akan jadi debut dia di timnas senior. Kemudian ada lagi yang bukan under 23 tetapi dipanggil untuk pertama kalinya, itu adalah goalkeepernya Terengganu, saudara-saudara, berusia 29 tahun, si Suhaimi Hussein. Nah, jadi kalau nggak salah ada 4 kiper yang dipanggil untuk pemusatan latihan kali ini, saudara-saudara. Itu saudara-saudara, selain itu yang cukup mengherankan dan cukup mengejutkan adalah tidak adanya pemain warisan baru, pemain keturunan Malaysia baru, pemain diaspora Malaysia baru, heritage player yang baru tidak ada dalam skuad kali ini. Padahal saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat beberapa waktu lalu ramai sekali diperbincangkan, dibicarakan oleh orang-orang, oleh media sosial, fans sepak bola Malaysia di berbagai platform media sosial. Mereka membicarakan tentang sejumlah nama pemain warisan, pemain heritage player dari Malaysia yang ada di luar negeri sana, di Eropa, di Amerika, yang kemungkinan besar akan dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia kali ini, saudara-saudara. Pemain seperti Freddie Druids, kemudian Wan Kusain, Naim Garcia, kemudian Jason Van Duiven, kemudian Mats Dale. Itu beberapa nama itu kemarin sempat disebut dengan beberapa nama lainnya, misalnya seperti Nisam Felupai, kemudian Joshua Rawlins, Adis Gode Sambon, kemudian apalagi Bjorn Stefansson, Omar Bjorn Stefansson, Kobe Jae Chong, kemudian ada lagi Richard Chin, kemudian Dylan Van Wageningen, Marcel Kolonda, Sam Sperman. Nah, itu sudah. Jadi ada banyak nama, mungkin ada 10, 15 hampir 20 nama yang disebut, dan konon katanya kabarnya hanya ada 4 atau 3 pemain yang serius sekali dipertimbangkan dan kemungkinan besar akan memperkuat Harimau Malaya pada kualifikasi Piala Dunia kali ini, pada kelayakan Piala Dunia melawan Oman, saudara-saudara. Tetapi kenyataannya tidak ada satupun pemain warisan itu yang mendapatkan kesempatan dipanggil. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Apakah itu hanya masalah administrasi ataukah itu hanya fake? Hoax bahwa itu pemain-pemain tersebut sebenarnya bukan pemain keturunan Malaysia, saya nggak tahu, atau bagaimana, atau proses administrasi, paspor, dan lain-lain, apakah itu seperti itu, atau dari Federasi Sepak Bola Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia sudah menghubungi mereka atau tidak, atau itu hanya semacam rumor saja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau gimana, saya nggak tahu. Tetapi itu faktanya seperti itu. Mungkin saudara-saudara kalau ada yang tahu jawabannya bisa tulis di kolom komentar. Kenapa tidak ada pemain warisan baru, tidak ada pemain keturunan baru, tidak ada heritage player Malaysia yang baru yang dipanggil untuk kualifikasi kali ini, saudara-saudara. Pemain yang warisannya ya masih yang itu-itu saja. Senarai daftar pemain skuad yang saat ini dipanggil, saudara-saudara, 33 nama ini yang akan ikut ke camp latihan, saudara-saudara. Tentu saja Malaysia berharap hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik itu apa? Ya menang, saudara-saudara, 6 poin. 6 poin dari 2 pertandingan, 2 perlawanan. Kalau itu terjadi ya Malaysia akan lolos ke babak berikutnya, ke putaran ketiga kualifikasi round 3, ke putaran ketiga yang utama, pusingan. Putaran, kalau di Indonesia istilahnya putaran, kalau di Malaysia istilahnya pusingan. Pusing itu padahal sakit kepala. Itulah. Itu. Jadi karena begini, Malaysia itu untuk sementara ini sedang berada di puncak klasemen di grup D. Mereka punya 6 poin dari 2 pertandingan dengan 2 kemenangan, dengan 5 gol memasukkan dan 3 gol kemasukan. Sementara di bawah itu ada Oman. Oman itu mengalahkan Cina Taipei, tetapi dia kalah dari Kyrgyzstan. Poinnya 3. Sementara Kyrgyzstan itu mengalahkan Cina Taipei dan kalah dari Malaysia. Poinnya juga 3. Tetapi selisih golnya bagus Oman. Karena Kyrgyzstan waktu itu kalah telak dari Malaysia. Kalah dengan selisih gol yang cukup, kemasukan gol yang banyak sekali dari Malaysia. Jadi ini komposisinya seperti itu, saudara-saudara. Komposisinya seperti itu, otomatis Malaysia berusaha untuk mengejar kemenangan. Baik saat bermain di Muscat maupun saat bermain di entah Kuala Lumpur, entah di Johor, saya nggak tahu. Tetapi itu 2 poin itu 2 kemenangan, 6 poin berarti kan. Kalau itu terjadi, saudara-saudara, peluang Malaysia itu ya kemungkinan besar dia lolos lah. Kemungkinan besar dia akan lolos ke putaran ketiga.
Round 3 itu adalah putaran ketiga itu biasanya adalah kualifikasi fase utamanya, karena ketika di putaran ketiga itu berarti sudah tinggal selangkah lagi untuk tampil ke Piala Dunia 2026 nanti di Amerika Utara, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, saudara-saudara. Teori, saudara-saudara, secara teori ini adalah pertandingan yang berat. Melawan Oman itu pertandingan yang berat, tidak mudah, saudara-saudara, tidak akan mudah. Malaysia punya pengalaman dikalahkan Jordania dan Bahrain di Piala Asia. Sementara sekarang Oman itu juga tim dari Middle East, dari Timur Tengah, dan gaya permainan karakter sepak bola Timur Tengah itu mirip-mirip, tidak berbeda jauh. Ya, kurang lebihnya sama. Oman ini nanti mainnya tidak beda jauh dengan Jordania yang kemarin mengalahkan Malaysia di fase grup di Piala Asia, maupun Bahrain yang juga mengalahkan Malaysia. Kurang lebihnya sama. Mengandalkan fisik, kemudian postur mereka tinggi-tinggi, besar sekali. Mereka punya pemain-pemain yang bagus lah secara fisik. Mereka akan banyak sekali mengandalkan fisik, walaupun mayoritas pemain Oman ini berkompetisi di dalam negeri. Berkompetisi di Liga Premier Oman sendiri. Hanya beberapa pemain yang main di luar negeri, seperti si Faid Al-Rusaidi itu main di Bahrain, di Manama. Kemudian ada Jamel Al-Yahmadi itu main di Al-Karaitiyat itu di Qatar. Kemudian selebihnya, saudara-saudara, selebihnya bermain di dalam negeri, di kompetisi dalam negeri, kompetisi Bahrain di beberapa klub seperti Al-Saab, kemudian Dhofar, kemudian Al-Nazar, kemudian apalagi Al-Nahda, kayak begitulah. Oman ini kan termasuk salah satu liga. Oman itu biasanya tampil di Piala AFC. Jarang sekali mereka tampil di Liga Champion Asia. Ini jadi mayoritas pemain itu, dan mereka itu secara fisik bagus. Postur pemain mereka tinggi-tinggi, di atas 175. Bahkan kemungkinan sebagian besar itu majoritinya itu adalah 180-an. Ini berarti akan sangat berbahaya ketika Malaysia memiliki pemain-pemain dengan postur yang tidak terlalu bagus, tidak terlalu tinggi seperti Faisal Halim, seperti si Arif Aiman yang tidak terlalu tinggi lah. Itu jadi ini yang diwaspadai adalah faktor fisik dan fisik dan speed mereka bagus, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada satu titik lemah Oman yang sebenarnya bisa dimanfaatkan Malaysia berkaca dari hasil pertandingan kemarin di Piala Asia 2023. Waktu Piala Asia 2023 itu, saudara-saudara, Oman itu hanya mendapatkan 2 poin. Mereka dikalahkan Saudi Arabia 1-2, kemudian berbagi hasil seri 0-0 dengan Thailand, dan seri lagi 1-1 dengan Kyrgyzstan. Kyrgyzstan tim yang sama yang dihadapi Oman di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mengalahkan Oman di Bishkek. Waktu kualifikasi Piala Dunia 2026 itu ada titik lemah di situ yang bisa dimanfaatkan. Itu salah satunya. Titik lemah kedua, saudara-saudara, titik lemah kedua yang ini adalah faktor non teknis, lebih kepada faktor non teknis, faktor mental. Mentalitas ini adalah mentalitas dan adaptasi. Ini adalah suksesi pelatih. Jadi begini, Oman ini baru saja melakukan pergantian pelatih. Pelatih mereka yang di Piala Asia, yang pelatih asal Kroasia itu Branko Ivankovic itu baru saja diganti oleh Jaroslav Sihalsi itu dari Czech Republic, Republik Cekoslovakia dulu namanya. Itu baru diganti bulan Februari. Pokoknya setelah Piala Asia. Jadi si Jaroslav Sihalsi ini hanya punya waktu sekitar 1 bulan. Maksimal itu 1 bulan, saudara-saudara, untuk mengerti, beradaptasi dengan gaya permainan Oman, beradaptasi dengan karakter pemain-pemain Oman, beradaptasi dengan kultur sepak bola Oman, beradaptasi dengan cara bermain para pemain-pemainnya. Dia butuh waktu untuk mengenali, hanya sebulan untuk mengenal para pemain Oman. Tentu saja, saudara-saudara, secara logikanya itu waktu 1 bulan itu tidak cukup, saudara-saudara. Tidak cukup, walaupun tidak mustahil juga. Buktinya, Thailand itu pergantian pelatih dari si
siapa itu, Panopolking ke masa tada isi itu hanya 1 bulan dan ternyata sukses di Piala Asia. Itu bukan menjadi, tapi secara logiknya, secara umumnya, normalnya itu akan berpengaruh saudara-saudara. Nah, itu bisa menjadi salah satu titik lemah, 2 titik lemah yang harus dimanfaatkan Malaysia untuk mengalahkan Oman, saudara-saudara. Semoga berhasil, semoga berhasil. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari alpha sampai zero, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, dari timur sampai ke barat. Semua sudah kita bicarakan tentang senarai 33 pemain untuk camp latihan, pemusatan latihan jelang kelayakan Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Oman, saudara-saudara. 2 pertandingan akan segera digelar pada bulan Maret 2024 ini, saudara-saudara. Dan senarai pemain ini, skuad yang dipanggil oleh Kim Pan-gon ini mayoritas adalah pemain-pemain yang kemarin tampil di Piala Asia 2023, termasuk yang berhasil menahan imbang Korea Selatan. Nah, itu backbone-nya seperti itu. Kemudian ada lagi beberapa pemain under 23, pemain Harimau Malaya bawah 23 yang akan segera bermain di Piala Asia under 23 di Qatar bulan April, saudara-saudara. Ada juga beberapa pemain baru yang sama sekali baru, tetapi ada juga beberapa pemain yang sebelumnya sempat bermain dan sekarang sempat bermain dan absen di Piala Asia, tetapi sekarang dipanggil lagi, saudara-saudara. Dipanggil lagi untuk pemusatan latihan kali ini. Nanti setelah itu Kim Pan-gon pasti akan memilih skuad terbaiknya untuk menghadapi Oman, saudara-saudara. Dan semoga berhasil, saudara-saudara, karena kondisi Oman juga sedang tidak baik-baik saja karena baru saja mengganti pelatih mereka yang Ivan Kovic diganti dengan pelatih dari Republik Ceko, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!